Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Matematika Bidang Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyelesaian soal dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Namun, sebelum ke contoh soal, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi atau pengertian dari SPLDV, di mana sistem persamaan linear dua variabel merupakan suatu persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Secara umum, persamaan linear dua variabel ditulis dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Contohnya, X ditambah 2Y sama dengan 5, karena memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Kemudian, 3A ditambah 4B sama dengan 8, memiliki dua variabel, yaitu A dan B. Selanjutnya, langsung ke contoh soal. Perhatikan grafik di bawah ini. Disediakan grafik, kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, sebelum kita ke trik cepatnya, kita selesaikan terlebih dahulu soal ini menggunakan penyelesaian yang umum gitu. Menggunakan langkah-langkah yang biasa kita gunakan. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus persamaan garis, yaitu X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Nah, di sini tadi sudah disediakan grafik seperti ini atau disediakan soal seperti ini. Nah, otomatis kita tahu di sini bahwa di koordinat kartesiusnya terdapat dua buah garis. Namun kita belum tahu persamaan garis tersebut seperti apa. Maka dari itu kita akan menentukan atau mencari persamaan dari kedua garis tersebut. Nah, di sini ada garis yang pertama, kemudian ada garis yang kedua. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu persamaan garis dari garis yang ke-1. Di situ garisnya memotong di titik 0,7 dan di titik 2,0. Nah, maka titik-titik tersebut kita misalkan menjadi X1, Y1 dan X2, Y2. Setelah itu, kita langsung saja substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui ke rumus persamaan garis. Menjadi X dikurangi 0 per 2 dikurangi 0 sama dengan Y dikurangi 7 per 0 dikurangi 7. Kemudian kita operasikan menjadi X per 2 sama dengan Y dikurangi 7 per negatif 7. Kemudian kita kalikan silang, maka menjadi negatif 7X sama dengan 2 dikali Y dikurangi 7. Kemudian untuk ruas kanannya kita distribusikan atau kita operasikan menjadi 2Y dikurangi 14. Setelah itu, untuk variabel 2Y itu pindah ruas ke sebelah kiri, maka tandanya berubah, maka menjadi negatif 7X dikurangi 2Y sama dengan negatif 14. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka hasilnya menjadi 7X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, maka didapatlah persamaan garis yang pertama, yaitu 7X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, namun ini masih garis yang pertama, kita perlu mencari persamaan garis yang kedua. Nah, sekarang garis yang kedua kita cari persamaannya. Karena garis kedua itu memotong di titik 0,5 dan di titik 4,0, kita misalkan lagi itu sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis. Menjadi X dikurangi 0 per 4 dikurangi 0 sama dengan Y dikurangi 5 per 0 dikurangi 5. Kita operasikan menghasilkan X per 4 sama dengan Y dikurangi 5 per negatif 5. Kemudian kita kalikan silang menjadi negatif 5X sama dengan 4 dikali Y dikurangi 5. Ruas kanan kita distribusikan, hasilnya menjadi negatif 5X sama dengan 4Y dikurangi 20. Untuk variabel Y kita pindah ruaskan berdampingan dengan variabel X, maka menjadi negatif 5X dikurangi 4Y sama dengan negatif 20.
Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka hasilnya 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, maka didapat persamaan garis yang kedua, yaitu 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, setelah itu menentukan himpunan penyelesaian dengan cara mengeliminasi persamaan-persamaan garis yang sudah kita temukan. Di sini ada persamaan garis 1 dan persamaan garis 2, kita akan eliminasi. Di sini saya akan mengeliminasi variabel y-nya. Maka untuk persamaan garis yang pertama dikali 2, persamaan garis yang kedua kita kalikan 1. Maka hasil persamaan garis yang sudah dikalikan menjadi 14x ditambah 4y sama dengan 28. Untuk persamaan yang keduanya 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, di sini kan 4y dengan positif 4y, supaya habis kita kurangkan kedua ruasnya, maka 14x dikurangi 5x itu 9x. 4y dikurangi 4y habis. Untuk ruas kanannya 28 dikurangi 20 jadi 8. Maka didapatlah nilai x sama dengan 8/9. Nah, setelah diketahui nilai x, maka kita harus mencari nilai y dengan cara mensubstitusikan nilai x ke salah satu persamaan. Di sini kita akan mensubstitusikan ke persamaan yang kedua, 5x ditambah 4y sama dengan 20. Kemudian kita ganti nilai x-nya dengan 8/9 menjadi seperti ini. Kemudian kita operasikan, maka hasilnya menjadi 40/9 ditambah 4y sama dengan 20. Untuk konstantanya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, menjadi 4y sama dengan 20 dikurangi 40/9. Kita operasikan menjadi 4y sama dengan 140/9. Maka didapatlah y sama dengan 140/9 dikali 1/4. Itu 1/4 tuh kedua ruas dikalikan 1/4, maka ruas kirinya menjadi y, ruas kanannya menjadi 140/36. Kita sederhanakan menjadi 35/9. Nah, kesimpulannya, maka didapat koordinat titik x dan y yaitu 8/9, 35/9. Nah, itu tuh merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa mempelajari materi tersebut di rumah maupun di sekolah. Nah, pembahasan sekarang kita masuk ke trik cepat untuk menyelesaikan soal seperti pada contoh sebelumnya. Nah, namun dengan catatan kita harus paham atau kita harus mengerti terlebih dahulu konsep awalnya atau konsep dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian contoh soal sebelumnya namun menggunakan trik cepat. Nah, trik cepat ini sebetulnya bermula dari konsep awal rumus persamaan garis. Nah, kita langsung saja ke trik cepat. Di sini ada soal yang sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, di sini kita harus menentukan persamaan dari kedua garis tersebut. Kita akan menentukan dengan trik cepat. Nah, di sini ada garis yang pertama dan juga kita tahu bahwa garis pertama ini memotong di sumbu y dan di sumbu x. Nah, untuk trik cepatnya perlu dicatat ya. Untuk titik yang memotong di sumbu y, jadi kita tinggal menambahkan variabel x pada titik tersebut. Menambahkan penulisan variabel x pada titik tersebut. Nah, jika titik perpotongannya terletak di sumbu x, kita tinggal menambahkan penulisan variabel y pada titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya. Untuk garis yang pertama ini memotong di sumbu y di 0,7. Nah, ini 7, kita tinggal bubuhkan variabel x pada angka 7 menjadi 7x. Kemudian untuk titik yang memotong sumbu y-nya itu kan 2. Berarti kita tinggal tambahkan penulisan variabel y menjadi ditambah 2y. Ini positif karena garis tersebut berada di koordinat kartesius yang positif gitu ya.
Nah, untuk penentuan konstantanya atau untuk ruas kanannya, kita kalikan kedua titik tersebut. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, maka didapatlah ini merupakan persamaan garis yang pertama. Kemudian kita cari persamaan garis yang kedua, di mana garis ini memotong di sumbu Y di titik 0,5 dan di sumbu X pada titik 4,0. Nah, untuk di sumbu Y ini 5. Kita tinggal menambahkan variabel X. Berarti jadi 5X. Kemudian yang di sumbu Y-nya ini 4. Kita tinggal menambahkan variabel Y. Ditambah 4Y. Kemudian untuk konstantanya kita kalikan kedua titik, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka didapatlah persamaan garis yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, untuk penyelesaian selanjutnya sama seperti langkah pada contoh pertama. Dieliminasi, substitusi sehingga hasilnya sama. Ini seperti ini, tidak ada triknya. Jadi triknya hanya menentukan persamaan garis pada gambar atau pada grafik yang diketahui gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua. Nah, di sini terdapat grafik SPLDV di mana kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian ini merupakan titik potong dari kedua garis. Sebelum kita menentukan HP-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dari kedua garis. Langsung saja menggunakan trik yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk garis yang pertama, ini memotong pada sumbu Y di titik 5. Maka kita tinggal menambahkan variabel X menjadi 5X. Kemudian memotong di sumbu X negatif 3. Kita tinggal menambahkan penulisan variabel Y menjadi negatif 3Y. Kemudian untuk konstantanya kita tinggal kalikan 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Kemudian untuk garis yang kedua, ini memotong di sumbu Y di titik 2. Maka kita menambahkan variabel X-nya menjadi 2X. Kemudian memotong di sumbu X negatif 4. Kita tinggal menambahkan penulisan variabel Y menjadi negatif 4Y. Kemudian untuk konstantanya kita kalikan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Untuk langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan mengeliminasi kedua persamaan ini. Di sini saya akan mengeliminasi variabel Y. Maka dari itu untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4, kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Maka hasil persamaan yang barunya menjadi 20X dikurangi 12Y sama dengan negatif 60 dan 6X dikurangi 12Y sama dengan negatif 24. Nah, untuk menghilangkan variabel Y ini, maka kedua persamaan kita kurangkan menjadi 20X dikurangi 6X sama dengan 14X, negatif 12Y dikurangi negatif 12Y habis. Kemudian untuk ruas kanannya negatif 60 dikurangi negatif 24 sama dengan negatif 36. Maka didapatlah nilai X sama dengan negatif 36 per 14. Kita sederhanakan menjadi negatif 18 per 7. Setelah itu kita akan mencari nilai Y-nya dengan cara mensubstitusikan nilai X yang sudah kita temukan ke salah satu persamaan. Di sini saya akan mensubstitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurangi 4Y sama dengan negatif 8. Nah, untuk nilai X-nya kita sudah ganti menjadi negatif 18 per 7. Kemudian kita operasikan menjadi negatif 36 per 7 dikurangi 4Y sama dengan negatif 8. Kemudian untuk negatif 36 per 7 kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka hasilnya menjadi negatif 4Y sama dengan negatif 8 ditambah 36 per 7. Kita samakan penyebutnya, operasikan menjadi negatif 4Y sama dengan negatif 20 per 7. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 per 4, maka hasilnya Y sama dengan 5 per 7. Kesimpulan, sudah kita dapatkan titik X dan titik Y, di mana X-nya itu negatif 18 per 7 dan titik Y-nya 5 per 7. Maka
himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 18/7,5/7. Nah, itulah teman-teman trik dalam menentukan persamaan garis yang belum kita ketahui pada sebuah grafik. Pada intinya, tidak ada trik cepat yang tercipta secara instan, melainkan terdapat konsep awal yang perlu kita pahami. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.